Burung dodo adalah burung yang tidak bisa terbang. Burung ini pernah hidup di Pulau Mauritius yang terletak di Madagaskar, Samudra Hindia. Kerabat burung ini yang paling dekat adalah Rodrigues solitaire yang juga sudah punah. Kerabat terdekat burung ini yang masih lestari adalah merpati Nicobar. Burung ini memiliki bulu yang berwarna keabu-abuan, pemakan buah-buahan, dan juga bersarang di tanah. Burung dodo atau dikenal dengan Rufus cuculatus merupakan spesies asli Pulau Mauritius. Meski bersaudara dengan merpati, burung dodo berukuran jauh lebih besar yang memiliki berat mencapai 10-17 kg dan tinggi sekitar 1 meter. Sayangnya, dahulu burung ini diburu dan dibunuh oleh pelaut Belanda yang datang ke Mauritius hanya untuk menggunakannya sebagai hiasan kepala dalam upacara keagamaan. Dan burung dodo dianggap tidak berharga oleh para ilmuwan pada abad tersebut. Bahkan, burung dodo dikatakan pantas punah. Mereka digambarkan dengan sangat gemuk, lambat, dan bodoh karena memiliki otak yang kecil. Awal mula Mauritius menjadi rumah bagi burung dodo berawal dari zaman Pleistocene, antara 2.588.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Dikisahkan, ada sekawan burung merpati yang tersesat di Pulau Mauritius. Kemungkinan, nenek moyang burung dodo dahulunya pernah melintasi Pulau Mauritius dan menemukan banyak makanan di pulau ini, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal dan menetap di sini. Burung dodo pertama kali ditemukan oleh pelaut Belanda pada tahun 1598. Penemuan ini menandakan awal kepunahan burung dodo. Hal ini disebabkan Belanda menduduki Mauritius, kemudian mereka membuat pelabuhan dan pemukiman manusia di sepanjang pesisir pantainya. Burung dodo yang terisolasi seumur hidupnya tidak pernah melakukan kontak dengan manusia sehingga secara alami mendekati para pelaut ke pemukiman manusia dan berakhir dengan diburu. Mereka tidak hanya mendirikan pemukiman, namun juga membawa berbagai hewan invasif ke pulau tersebut. Hingga akhirnya, hewan-hewan yang mereka bawa ini masuk ke dalam hutan dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Hewan-hewan ini menyerang sarang burung dodo dan memakan telurnya. Hewan yang mereka bawa ini sangatlah buas hingga melakukan pemangsaan dengan sangat cepat. Perburuan oleh manusia dan pemangsaan oleh hewan invasif membuat burung dodo kewalahan, di mana kemampuan reproduksinya tidak dapat mengganti dodo yang dibunuh secara seimbang. Hal tersebut menggiring burung dodo pada kepunahan seabad setelah Mauritius diinvasi manusia, yaitu pada tahun 1693. Tragisnya, kepunahan burung dodo dianggap tidak berharga oleh para ilmuwan pada abad tersebut. Bahkan, burung dodo dikatakan pantas punah. Mereka digambarkan dengan sangat gemuk, lambat, dan bodoh karena memiliki otak yang kecil. Mereka digambarkan dengan tidak layak, dan juga kepunahnya sama sekali tidak dianggap. Bahkan, keberadaannya dianggap sebagai mitos belaka. Ilmuwan modern kemudian banyak meneliti dodo karena merasa ada yang janggal dengan kepunahannya. Dan ternyata, hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dodo adalah burung yang kokoh dan kuat, dengan tulang kaki yang tebal dan panggul yang luas. Burung dodo memiliki tempurung lutut yang kuat, juga rusuk yang ramping, membuatnya bisa berlari dengan cepat dan bermanuver dengan lincah. Hal ini mematahkan anggapan bahwa burung dodo adalah burung yang gemuk, juga lambat. Studi berikutnya dilakukan oleh kelompok ilmuwan dari American Museum of Natural History. Mereka mempelajari otak burung dodo dan menemukan bahwa dodo memiliki volume otak yang seimbang dengan besar tubuhnya. Penemuan ini kembali mematahkan anggapan orang-orang abad ke-17 yang menganggap dodo adalah burung bodoh dan pantas punah. Burung dodo yang ternyata lincah, kuat serta pintar ini selama ratusan tahun dianggap bodoh dan kepunahannya dianggap pantas oleh orang dulu. Hal ini menyadarkan kita bahwa eksploitasi manusia yang tidak memperhatikan alam bisa berdampak buruk bagi makhluk hidup lain. Seperti burung dodo yang kuat dan tangguh, hidup terisolasi di Mauritius selama berabad-abad, namun musnah tanpa sisa di tanahnya sendiri hanya dalam kurun waktu 100 tahun. 28 Oktober 2005, tim peneliti Belanda Mauritius menemukan lapisan utuh tulang dan bahan tumbuhan pertama, termasuk sisa-sisa dodo. Usia material tersebut diperkirakan 2.000 hingga 3.000 tahun. Bahan fosil tersebut digali di kawasan Mauritius yang disebut Barrel Songas, kawasan rawa, dataran rendah di bagian tenggara, pulau yang kering.
Sejauh ini, sekitar 80 kaki persegi telah digali dan lebih dari 700 tulang telah ditemukan. Penemuan tersebut menghasilkan beberapa tulang dodo, termasuk sisa-sisa anak burung dodo. Selain sisa-sisa dodo, temuan tersebut juga mencakup tulang berbagai spesies burung punah lainnya. Selain spesies burung, juga ditemukan spesies kura-kura raksasa asli dan bayi kura-kura raksasa, serta sejumlah besar benih dan sisa bagian pohon dan tumbuhan yang punah. Burung ini secara histori digambarkan gemuk, berbulu abu-abu kecoklatan, berkaki kuning, memiliki sejumput bulu ekor, dan paruh yang tebal. Dodo memiliki kerabat dekat, yaitu Solitaire Rodriguez, yang juga telah punah. Kerabat dekat dodo lainnya adalah merpati Nicobar. Studi dari tulang kakinya menunjukkan bahwa dodo bisa berlari cukup cepat. Kaki-kakinya kuat untuk menopang berat tubuhnya, dan bisa bergerak dengan gesit. Sementara, sayap-sayapnya memiliki ukuran kecil dan pendek, sehingga membuatnya tak bisa terbang. Dodo juga memiliki otot dada dan sayap yang lemah. Dodo tak memiliki predator alami. Beberapa ahli biologi menuturkan bahwa dodo kehilangan kemampuannya untuk terbang karena tak memiliki pemangsa. Hingga akhirnya, tubuh dodo pun beradaptasi, menjadikan sayapnya jadi lebih kecil dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dodo tinggal di Pulau Mauritius, negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Makanan yang mereka makan pun bervariasi, mulai dari kacang-kacangan, biji-bijian, umbi, akar serta buah-buahan yang jatuh dari pohon. Bukan hanya itu, dodo juga makan ikan, kerang, dan kepiting, menjadikannya sebagai hewan omnivora. Uniknya, dodo akan memakan batu untuk membantu sistem pencernaannya. Orang-orang di masa lalu menuturkan cara untuk menandai musim kemarau dan musim hujan, yakni dengan melihat kebiasaan dodo. Hewan ini biasanya menggemukkan diri dengan makan banyak buah pada akhir musim hujan. Hal ini dodo lakukan supaya bisa bertahan hidup di musim kemarau, ketika makanan menjadi langka. Mungkin itu saja tentang burung dodo, mulai dari kisah tragisnya, beserta fakta uniknya yang mungkin dari kalian ada yang belum tahu. Semoga video ini dapat mengedukasi kita semua, agar selalu melestarikan hewan-hewan langka lainnya.